Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kabar saya baik, Bu Nisma. Iya. Kalau saya melihat dari posisi wajah Ibu sepertinya tampak kurang semangat ya. Apa benar demikian, Bu? Iya, Bu Nisma, saya ini sedang ada dalam masalah. Bagaimana kabar Ibu Nisma sendiri? Alhamdulillah saya dalam kondisi terbaik ya, Bu. Sehat dan ceria. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Oh ya, Bu Nisma, apakah sekarang Ibu punya waktu? Bisa saya minta waktunya sekitar 15 menit saja, Bu? Bisa tidak saya minta waktunya, Bu Nisma? Kalau sekarang, Bu, kebetulan saya lagi menganggur. Oh iya, kalau sekarang kebetulan saya lagi menganggur. Tidak ada kegiatan. Jadi kalau mau ngobrol tidak ada masalah ya, Bu. Apa yang mau Ibu bicarakan pada kesempatan ini? Terima kasih Bu Nisma atas waktunya. Sekarang saya lagi galau karena ada salah satu guru saya yaitu yang tidak disiplin dalam berpakaian dan dia itu ke sekolah semaunya saja, maksudnya pakaiannya itu semaunya dan seenaknya saja dalam berpakaian. Nah, inilah yang membuat saya sebagai kepala sekolah resah melihat guru saya selalu tidak mematuhi aturan berpakaian tersebut. Oh, jadi mau membicarakan keresahan Ibu. Memang benar, Bu. Seorang pendidik itu harus menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik. Jadi apa yang menyebabkan guru tersebut tidak disiplin dalam berpakaian, Bu? Begini, Bu. Bisa Ibu menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini Bu Nismadi, karena kan kami di sekolah itu sudah mempunyai aturan berpakaian. Itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan itu aturan berpakaian itu kan sudah ada juga aturannya dari Dinas Pendidikan. Tetapi guru saya tidak mengindahkan aturan tersebut. Oh, Bu Andi bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab guru tersebut tidak mematuhi aturan tersebut? Apakah Ibu sudah menegur guru tersebut? Sudah Bu Nisma, saya itu sudah menegur guru tersebut dan memanggilnya ke kantor dan berbicara itu dari hati ke hati dan menanyakan mengapa dia memilih pakaian seperti itu dan sudah menyampaikan bahwa kita itu sebagai pendidik harus dapat memberi contoh dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik kita. Oh, jadi mendengar cerita Ibu, lalu apa yang Ibu guru katakan? Apa dia tahu dan paham tentang aturan berpakaian seorang guru? Atau ada masalah pribadi yang mempengaruhi perilaku tersebut? Dan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Begini Bu Nisma, sebenarnya guru saya itu tahu aturan berpakaian seperti apa, tapi dia memang senang dengan gaya pakaian yang seperti ABG. Dan selanjutnya iya mungkin kesenangannya memang. Dan saya itu kemarin saya sudah membuat kesepakatan dengan guru tersebut agar memperbaiki kebiasaan-kebiasaannya dalam berpakaian. Kalau dia mau ke sekolah. Jadi mendengar cerita Ibu, lalu apa yang Ibu guru katakan? Apakah dia tahu? Kemudian terkait dengan masalah tadi ya Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Andi? Bu Andi menginginkan kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi terkait dengan masalah tadi?
Begini Bu, yang saya inginkan itu, simpel saja sebenarnya. Saya menginginkan semua guru-guru yang ada di sekolah itu, dapat mematuhi aturan berpakaian dengan baik, dan dapat menempatkan, di mana dirinya berada. Apabila di jam atau di waktu, berada di sekolah, harus memakai pakaian yang rapi agar dapat, menjadi panutan, bagi peserta didik. Luar biasa, Bu. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Bu Andi. Ini artinya kita sebagai pendidik harus menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik. Selanjutnya, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Begini Bu, saya akan membuat kesepakatan dan, mulai dari, minggu depan agar bisa menyesuaikan pakaian dengan aturan, dari sekolah dan dari Diknas. Itu saya akan membuat kesepakatan, dengan, guru tersebut. Alhamdulillah, solusi yang baik ya Bu. Dengan membuat kesepakatan, saya rasa itu adalah langkah yang terbaik. Iya, Bu Nisma, dari kesepakatan yang saya buat bersama, saya akan melakukan pemantauan, atau tindak lanjut secara berkala dan, melihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Apakah rencana yang telah disepakati bersama itu berjalan dengan baik, dan, atau berhasil. Oh, luar biasa Bu langkah yang Ibu lakukan. Setelah guru melaksanakan kesepakatan, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, terima kasih, dan, insya Allah saya akan, selalu memantau perkembangan, guru saya tersebut. Mantap sekali ya Bu Andi. Nah, kalau menurut Bu Andi sendiri, kira-kira apa saja yang Bu Andi lakukan untuk mempertahankan kesepakatan tersebut? Sekalipun guru tersebut sudah dapat mematuhi aturan berpakaian. Iya Bu, jika guru saya tersebut sudah menunjukkan perubahan positif, maka saya selalu akan berikan apresiasi atas usaha, dan perubahannya. Dan dapat meningkatkan motivasi guru untuk terus mematuhi aturan, tersebut. Saya berikan Oh, apresiasi seperti Bu. Mhm. oh, seperti apa Iya. apresiasi dan motivasi yang akan Ibu lakukan? Apresiasi yang, yang saya berikan itu contohnya Bu, seperti apresiasi secara lisan, yaitu seperti, dalam pertemuan rapat, dengan guru-guru lain yang ada di sekolah saya, itu saya memberikan pujian atas kehadirannya dengan berpakaian rapi yang dapat memperkuat citra sekolah saya. Kemudian, pengakuan pribadi dan mengucapkan terima kasih atas konsisten, dalam mematuhi aturan berpakaian. Seperti itu Bu, apresiasi yang saya berikan kepada guru saya. Oh, jadi kalau saya tangkap Bu Andi sudah berupaya optimal ya Bu. Dan semoga guru tersebut tetap konsisten dalam aturan yang berlaku. Oh iya Bu, insya Allah semoga, dia konsisten dalam, aturan yang telah, disepakati bersama. Nah, apakah dengan pemberian apresiasi seperti itu dapat berlanjut dengan baik ya Bu? Oh iya Bu, saya rasa seperti itu karena dengan apresiasi yang tulus, kita tulus memberikan apresiasi, kepala sekolah tulus memberikan apresiasi kepada gurunya, dapat itu meningkatkan motivasi guru untuk terus mematuhi aturan dan menjaga lingkungan kerja yang profesional. Ide yang bagus ya Bu. Perlu dicoba deh Bu. Benar Bu, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu. Jadi kapan nih Bu Andi akan mulai mencoba hal tersebut? Iya Bu, insya Allah akan saya mulai sesegera mungkin besok pagi setelah selesai, tugas mengajar, saya akan memanggil ibu guru ke kantor dan langsung membuat kesepakatan dengan, guru tersebut. Mantap ini Bu Andi. Semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Iya, saya akan, mulai memanggil guru ke kantor dan membicarakan kesepakatan tersebut. Iya. Kira-kira Bu Andi, adakah pihak lain yang akan Ibu Andi ajak kerjasama dalam menangani masalah ini? Atau siapa kira-kira Bu? Kalau untuk sementara ini Bu,
cukup saya saja dulu sebagai kepala sekolah yang melakukannya. Mantap, luar biasa memang Bu Andi. Matang sekali rencananya Bu. Nah, baik Bu, kita sudah ngobrol panjang ya Bu. Kira-kira menurut Ibu Andi, hal bermanfaat apa yang Ibu Andi peroleh dari percakapan kita ini? Adapun hal yang paling bermanfaat dalam percakapan kita ini Bu Nisma, karena ini sangat membantu saya dalam mengambil tindakan atau langkah yang semula saya bingung harusnya bagaimana, bagaimana bisa membuat guru saya tersebut patuh pada aturan berpakaian. Tapi alhamdulillah dengan percakapan yang kita lakukan ini, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Nisma. Oh iya. Jadi ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Bagaimana perasaan Bu Andi setelah ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah perasaan saya yang semula tadi galau galau dan bingung, alhamdulillah sekarang saya sudah tercerahkan kembali dan kembali bersemangat. Terima kasih Bu Nisma atas bantuannya dan dukungan dari Ibu Nisma. Iya, sama-sama Bu Andi, alhamdulillah. Saya juga ikut lega Bu Andi. Bisa menyelesaikan masalah tadi. Bu Andi bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Bu Andi sendiri. Baik, kalau begitu selamat beraksi Bu Andi. Dan semoga action dapat berjalan lancar dan berhasil. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Bu Andi. Terima kasih banyak Bu Nisma. Baiklah Bu Andi, setelah action nanti boleh kabari hasilnya ya Bu. Insya Allah pasti Bu Nisma. Saya izin pamit Bu Nisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.